Pajajaran pun masih ada di top 4 harusnya ya. Yap, Tapi pas di peringkat 4. kita akan lihat apakah akan kembali ditarik atau justru menetapkan di top 4. Match ketiga kita di hari ini akan kita saksikan antara Grafis versus Pajajaran. Oke. Nah, susahnya ketika Pajajaran kena global ban, waktu itu gue sempat lihat ada Leomord juga yang keluar dari Hazel. Itu karena efek global ban nih. Di game pertama Assassin dipakai, di game kedua Assassin dipakai, game 3 habis di ban. Jadi sisaan ya. Iya, mau nggak mau. Udah gitu semuanya di banning gitu kan, makin sempit lagi opsi-opsinya. Dan ini kayaknya udah dipersiapin juga sama Pajajaran ya. Mereka udah harus cari opsi lain untuk Hazel setelah banyaknya respect ban yang dilakukan oleh lawannya. Atau kalau emang tetap mau main di Assassin, ya diperluas poolnya aja sih. Masih banyak kayak Hanzo, tapi Gozalski yang kali ini bakal coba untuk dikejar. Masih ada Cyclone Eye untuk bisa menyelamatkan diri, tapi Erca pun sudah mulai tergerus HP-nya, dipaksa untuk mundur. Peraduan antara Res dan juga Vex kali ini bakal coba untuk langsung saja memaksimalkan attack speed-nya. Dan satu buah Ashura Aura dikejar Flicker. Karena belakang Vex-nya masih bisa survive. Nah, ini yang gue bilang bersinergi banget. Jadi gerakan Hazel untuk invasi jungle, Assassin tuh agak susah. Tapi selalu dibukain oleh teman-teman ya. Kayak Res lah yang ngebuka, atau WDD juga yang langsung ngasih space ke arah Hazel. Goldnya jadi lebih kenceng dari Hazelnya. Ini plating loh. Resnya plating. Ini sama-sama gold laner, belakangnya ZZ semua. Grace. Ada Vex juga. Tapi memaksimalkan attack speed. Ini ngebuat dari Pajajaran di menit pertama udah unggul hampir 1000 ya. Martis itu strong lane loh. Martix itu strong hero early. Di jungle aja cepet kan. Ya apalagi di XP dia juga pakai emblemnya dengan talent conclusive blast. Clearnya jadi makin cepat lagi dan gak takut untuk padein. Yes, dan WDD juga di sini cukup agresif ya. Dia bisa nyari gangguan, nyari visionnya juga. Dan Gozalski bakal coba untuk bisa menahan dan membantu power clear dari Erca-nya. Sambil melihat turtle yang pertama setup sudah dilakukan oleh Ridak. Lagi-lagi. Sustain jungle pasti lebih enak untuk setup. Tapi ke reset ya, diusir lagi, ngebeli waktu dan mungkin bisa dikontes. Yes, ada Tyrant's Revenge yang masuk, tapi memang Ridaka sudah bertukar posisi sehingga tidak terkena adanya sebuah efek stun dan airborne ya sebenarnya, tapi justru di take over balik ya. Wah, di skip kah? Vex-nya sih udah mantau ya. Nyari info, tapi Vex bakal coba untuk langsung menabrak dari lini belakang, tapi Retribution yang on point dari Hazel bisa mendapatkan turtle yang pertama. Ada Tidal Sledge yang masuk dan Data Pulse kali ini dibuka. First blood diamankan oleh Res. Ada Druid Manipulation dari belakang, tapi nampaknya itu tidak menjadi masalah. Karena Res yang justru ternyata terkena di Spare Stop, tapi Hazel hilang. Dan 3 pemain dari Pajajaran diamankan. Double kill untuk seorang Gozalski. Wow, timingnya pas banget tadi. Pas banget Gozalskinya level 4. Jadi bisa minion Fury juga. Walaupun tadi kelihatan banget ada Natex yang mulai bergerak ke arah mid, tapi nggak bisa untuk ngasih follow masih di awal. Tadi memang banyaknya area sih sebenarnya dari Grafis ya. Iya, dia punya Eve. Ada tadi Fredrin Ridak pun sempat ngeluarin Oppression Rod kan sebelum tumbang. Jadi udah ngasih damage juga. So untuk emblem dasar emblem tank. Emblem dasar tank untuk Fredrin Ridak. Lihat ada Vitality juga di talent pertama. Mungkin karena salah satu frontliner utama lah bagi Grafis. Kalau ada second frontliner biasanya dia pakai Trill soalnya adaptive damage. Jadi butuh sustain lagi ya. Tapi tadi ada turtle yang pertama diamanin sama Pajajaran. Tapi mereka 3 orang ke pick off. Tapi goldnya masih bisa dipecat nih. Itu dia. Pattern farming yang bagus dan wah agresif banget sih. Kembali ada WDD. Bakal coba untuk menabrakkan dirinya terhadap Gozalski. Ada sebuah retribution yang mengamankan Little Wonder untuk Ridak. Tapi Natex yang ternyata memang masih belum diganggu sama sekali ya kedua belah gold laner ini. Bahkan Natex tadi udah makan 2 lane. Tipikal Cloud kan di menit kedua dia clear cepat jalan ke tengah kan. Untuk nge-backup laning yang biasanya ditinggal tuh sama mid laner untuk perang turtle. Yap, tapi nampaknya kali ini bakal coba untuk diusir mundur lagi perlahan-lahan. Hasclaw menjadi item pertama untuk Skyzar. Tapi ada sebuah Tyrant's Revenge yang masuk, dibalaskan kena Minion Fury, kena efek Town. Dan sehingga kali ini dari Pajajaran memilih untuk disengage, tapi tidak karena Paang lucu. Memberikan efek Terrifying-nya, ada Blazing 27 ke depan dan Erca-nya menghilang kali ini. Satu persatu pemain-pemain dari Grafis dipaksa untuk mundur, tapi Res yang ternyata menjadi bayarannya. Vex masuk dengan Final Slash, kita 2 orang. Tyrant's Sledge masih ada dari WDD. 2 pemain bakal coba untuk diberikan efek stun-nya, tapi tidak berhenti karena ada Skyzar yang masuk. WDD pun berhasil untuk dihilangkan dan 2 tukar 1 terjadi, tapi tidak berhenti karena Vex mulai dikejar, tapi dia masih punya flicker. Ngebuang banyak sekali swords dari ultimate skill spellnya dan lagi-lagi belum adanya tabrakan-tabrakan yang mengerikan. Mungkin kalau ngomongin soal impact dari Res ya tadi dengan Res flicker,
dia bisa masuk ke depan dan langsung decimation. Itu bisa langsung eksekusi juga. Tapi bedanya ada di kedua world lane. Natex ini nggak se-ready Skyzar. Damage outputnya nggak sebesar Skyzar juga. Makanya fightnya tadi dipegang Grafis. Dan ya ini dari Pak Lucu yang ternyata keberadaannya udah mulai terlihat. Bakal coba untuk di-commit tapi tidak. Karena 3 pemain dari Grafis kali ini memilih untuk mundur. HBO juga udah gak banyak tapi lihat bagaimana Gozalski yang hilang di tangan dari Res. Dan masih ingin lebih lagi. Efek tahunnya masuk Res. Bang bakal coba untuk mundur tapi itu dia Minion Fury imitasi yang dikeluarkan di mana Hazel pun bisa mendapatkan double kill atas 2 pemain dari Grafis. Dan masih ingin lebih lagi di mana Erca-nya kali ini yang gak bisa bergerak terlalu luasa. Karena terkena dengan adanya Deadly Stinger dari Hazel. Faang Lucu counter setup Minion Fury Curian yang sangat berdampak tadi. Belum lagi dengan Gozalski. Di mode Minion Fury dia bisa ditumbangkan. Itu menjadi bahaya yang besar banget. Lagi-lagi Turtle di-secure ke arah Pajajaran. Wow, ini menarik banget memang dengan gameplay yang mungkin ya sama sebenarnya template dari Pajajaran. Oke, tapi lihat kali ini Gozalski-nya yang kembali akan dicicil. DPS dari Natex sudah bisa nge-meltdown Gozalski nampaknya. Iya, itu dia nih. Aduh, udah level 10. Ini Hazel ini yang tadi gue bilang kan, bukan GPM doang sih dampaknya kalau ketika main. Levelnya juga bakal drastis banget. Udah level 10, power retribution-nya jadi lebih unggul. Mungkin kontes di Turtle Legs-nya lagi ini bakal berat buat teman-teman Grafis walaupun dia pakai jungle sustain. Aku berat sih kalau nggak dapat skin ini ya, tapi kali ini Deadly Stinger udah mulai masuk juga. Ada satu buah Revelation tapi tidak bisa membuat dari RC-nya selamat karena Winnie bakal coba dibalikin lagi. Dan bagaimana Faang Lucu kembali dengan adanya counter initiate yang dia miliki. Ini ketika dia ngambil real world atau ngambil Minion Fury bagus banget. Yes, dan ini juga sesuatu yang bagus Silent Revenge-nya masuk dan men-trigger sebuah Minion Fury yang dibuka oleh Gozalski. Informasi penting pastinya sudah diberikan juga Pajajaran. Mereka bisa ambil mid turretnya, ngebuka lagi vision dan ini pressure yang berat banget untuk Grafis. Ini ada terbilang 3 DPS ya dari Pajajaran ya, yang bisa nge-meltdown turret dengan cepat. Dia bisa juga ngasih damage output yang cicil sehingga Gozalski pun yang kali ini udah nggak bisa lagi menahan dirinya terlalu lama di depan. Ya, mungkin langsung setup kali ya kalau mau maju gitu. Nggak bisa lama-lama dengan DPS dari Natex pun yang sakit banget. Tapi ya heal-nya Minion Roar ini bisa bantu sebenarnya. Ya, tapi dari juga sudah mulai dibuka. Erca yang akan menjadi targetnya WDD kembali. Tapi tampaknya ada satu bomb Final Slash yang membuat dari WDD tidak kembali melakukan inisiasinya. Memukul mundur saja sehingga outer top turret berhasil untuk dihancurkan. Tapi Gozalski masih punya flicker untuk mundur karena kalau nggak flicker dia bisa terjebak. WDD masih coba untuk maju lagi. Hanya menjadi satu buah trigger aja di sana dan efek terrifying dari Gozalski yang kali ini mencoba untuk mundur. Dan itu dia pergerakan dari Faang Lucu yang terlalu berhati kali berhasil untuk bisa mendapatkan 1 point kill. Dan lihat bagaimana Vex susah payah untuk bisa mendefense satu inner turret di top lane ya. Buset, ini Faang udah Nightfall. Vex, oke, dapetin 2 target yang cukup mahal dan hilang 3 in total. Wah, ini udah tahu nggak ada resource semua. Dan masih kelewatan. gelap semuanya. Dan Res masih bisa bertahan tapi WDD kali ini yang sudah mulai terjebak. Ada efek town. 1 kali lagi killing spree bisa diamankan oleh Skyzar tapi ditukar dengan adanya inner turret di area top lane. Nyungsep WDD. Masuk ke dalam dia. Ya udahlah ya. Ya miss mekanik nggak ada masalah sih. Dia bisa reset lagi. Goldnya 6.000 nih di menit yang ke-8. Wow. Gue rata-rata level Hazel ya. Gue sampai beberapa kali nonton loh. Game Pajajaran gue liatin. Rata-rata dia paling lama tuh level 15 kondisi under di menit 10.30. Oh iya, under tuh ya, 10.30. Waduh, ini bentar lagi juga udah mau level 15. Ya terlihat ada perbedaan tapi Gozalski yang kembali berhasil untuk dihilangkan. Blazing Duet menuju ke arah belakang. Faang Lucu mulai hadir, ridaknya kali ini harus mundur terlebih dahulu karena mega kill diamankan. Dan Faang Lucu pun bisa mendapatkan 1 point pick off walaupun dibalas dengan ada double kill oleh Skyzar. 2 tukar 2. Wah, Natex lagi nih yang tumbang nih. Cukup bahaya ya ketika sang carry. Mungkin dengan DPS utama untuk poking damage. Tumbang ya goldnya bakal sedikit ketarik ya sama Grafis yang tadinya unggul 6.000 untuk Pajajaran sekarang jadi turun di under 5.000 bahkan. Dan untuk Lord yang terbuka langsung dieksekusi tanpa basa-basi loh. Nah, di zone out juga Faang Lucunya ada di sana. Vex bakal coba untuk maju sedikit dan udah ada si Halberd dari Hazel. Bentar lagi menit 10, bentar lagi level 15 tapi ada Direct Fall sudah mulai dibuka juga. Shutdown tercipta di tangan dari seorang Arlotnya men-shutdown Hazel tapi masih ingin lebih lagi bagaimana kali ini efek Tomnya mulai masuk. WDD hilang. Skyzar-nya pun tidak bisa dihentikan. Wow, ini dia kalah jumlah soalnya kan dari awal juga dari Pajajaran mereka hanya 3 member. Tadi bisa nge-setup ke arah Lord udah jadi hal yang bagus banget.
Tapi ya terlalu overcommit juga nih ketika udah dapetin Lord. Mereka mau dapetin sesuatu yang lebih lagi dan ya tetap bisa dari follow dari Lordnya. Inner turret bagian bawah terus terancam. Yes, dan bakal coba untuk di defense dulu dengan final slash. Namun tidak bisa membuat dari Rashnya terusir. Dan kalian harus mundur perlahan-lahan dan merelakan inner turret di area bottom lane. Meanwhile, Lordnya masih bisa di defense dengan cukup mudah, mengingat ini masih Lord yang pertama juga. Dengan dari heavy crossbow yang dibuka, tapi berarti ini terlama. Hazel masih level 14, sekarang udah 10.32. Iya, itu angka rata-rata itu dari 10.30-nya. Dan ya fightnya tetap dipaksa sih. Keuntungannya udah kelihatan banget dari, bukan hanya dari gold level, itu pengaruh banget. Dan gue ngelihatnya posisi dari Gozalzi yang bahaya banget karena udah bisa dimakan nih. Iya, dia kena DPS dari Natex aja udah mulai bocor kan. Harusnya ini udah bisa dipanis dengan cukup mudah, tapi Gozalski yang mau gak mau dia harus cari momentum. Dia harus bisa buka juga, tapi Res yang ternyata bisa menghindari adanya sisi power yang dimiliki oleh Grafis dengan adanya satu buah Mortal Coil. Tapi Cigwididi bakal coba untuk langsung saja nge-charge dari Tyrant's Revenge dan Tyrant's Revenge yang masuk, tapi Redux-nya masih bisa bertahan dan bahkan Wididi yang berhasil dihilangkan kali ini menjadi sebuah inisiatif yang masih belum berhasil, tapi killing spree diamankan oleh Paang Lucu menjadi pertukaran antara kedua belah roamer. Wah, gue ngeliat tadi itu target yang agak beresiko juga ya dapetin Redux. Dan kenyataan Redux-nya nggak tumbang. Mungkin ya nextnya harus lebih pilih-pilih lagi nih. Nggak bisa langsung makan all-in kalah Redux. Ya satu item lagi mungkin masih bisa nanti dan di tahun. Yes, Natex-nya masih punya Wind of Nature. Redux kali ini, tapi ternyata Natex punya Wind of Nature, tapi tidak dengan adanya damage turret yang tidak bisa dia bendung karena ada Final Slash yang mulai masuk ke Hazel. Di area belakang, RC menjadi target operasi, masih ingin lebih lagi, tapi Wind of Nature dan Skyzar bisa membalikan keadaan dengan triple kill yang diamankan. Oh, terlalu buru-buru Pajajaran sekarang. Tempo dipegang oleh Grafis. Mid-nya terbuka dan dipaksa nampaknya. Oke, tapi nampaknya masih ada dua pemain dari Pajajaran kali ini. Damage Skyzarnya terlalu besar. Ada heavy crossbow yang sudah mulai masuk. Gozalski-nya juga dengan Disperse Storm mencoba untuk memberikan sedikit sisi powernya, tapi Fire sekuat tenaga mengejar Wididi. Outer mid turret tidak bisa dipertahankan. Ini dia temponya langsung dibalikan dengan sekejap mata saja. Mungkin dengan push yang tadi gagal dari Pajajaran juga mereka harus reset sekarang. Gamenya sudah dipegang oleh Grafis walaupun goldnya masih di arah Pajajaran. Dan snowballing efek Skyzar yang sudah mulai jadi sekarang. Ini bisa ngasih dampak yang ternyata berbahaya sekali. Untuk Paang Lucu, untuk Hazel juga tadi. Targetingnya udah harus difokuskan lagi. Wind of Nature tadi udah kebuka kan dari Skyzar. Purify juga? Ya, Purify juga udah nggak ada. Ini informasi penting. Harus banget ditarget. Karena tadi pas Hazelnya masuk, pas banget ada Purify, ada Wind of Nature ya. Iya. Jadinya nggak ke-punish. Counter. Karena kalau Hazel itu dengan Hellcat lebih ke arah one-way ticket ya, tapi Final Slash udah mulai dibuka juga. Wididi kembali kali ini terpanis. Gozalski yang bakal coba untuk masuk, tapi lihat bagaimana dulu Revelation. Legendary diamankan oleh Skyzar-nya dan bahkan Res hilang, double kill menjadi milik dari Grafis. Tapi lihat bagaimana dilakukan. Dua attack speed, Natex X Hazel bakal coba untuk langsung memaksa, tapi tidak diusir mundur karena Grafis. Mereka sudah aware dengan map mereka. Mungkin kalau hanya Gozalzi yang mundur itu bisa di-end, tapi ketika ada Erca itu bahaya banget. Mereka bisa clear West secara cepat dan Lord bisa didapatkan oleh Grafis. Comeback Israel kah? Bisa banget terjadi karena dengan item perbedaan yang sudah hampir nggak kelihatan lagi dengan gap gold yang sudah ditarik bahkan sama Grafis. Irtel dari Skyzar, satu item lagi menuju full item. Udah full bahkan tadi sepatu dijual diganti Immortal, safety juga. Sementara in total ada dua Immortal yang sudah dipegang sama teman-teman Grafis. Dan 3 hero attack speed ya, bisa dibilang dari Pajajaran kayak Natex, Res, dan Hazel. Itu ngebuat temponya jadi makin kecil gak sih ngeliatnya kayak ayo Klot, ayo nahan stack ya kan. Iya. Resnya ayo DPS, tapi nampaknya kali ini Redux yang harus menahan badan di depan. Res yang coba untuk mundur, pressure rate masih bisa dihindari dengan cukup baik. Tapi Lord yang sudah langsung charge. Kali ini Final Slash-nya connect kepada 3 orang sekali. Di mana Paang Lucu yang menjadi target operasi dan legendary. Di-secure oleh Skyzar dan base tadi tidak bisa lagi dipertahankan oleh Pajajaran. Kembali Reflection dari arah belakang membuat dari Pajajaran kali ini bakal coba untuk melakukan defensif terlebih dahulu, tapi legendary kembali bisa dimakan. Hazelnya hilang. Begitu pun dengan Blazing Duet. Terusnya 2 pemain saja dan Resnya pun menghilang. Natex sendirian dan menuju ke arah wipe out. Kemenangan di depan mata untuk Grafis karena base-nya tidak ada lagi yang bisa mempertahankan. Dan tersisa Natex lagi. Base menjadi milik dari Grafis. Wow, satu momen saja bisa membalikan keadaan Grafis. Mereka